Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Ayu Zulfa Zubaidah, NPM 201743500126, dan rekan saya Ala Malisa, NPM 2017435125. Di sini kami akan membahas soal dan bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut. Simak videonya ya. Langsung aja di sini saya akan menjelaskan tentang metode transportasi. Di mana di sini sudah ada sebuah tabel. Saya akan menyelesaikannya dengan menggunakan metode inspeksi, yaitu ongkos terkecil. Langsung saja di sini udah ada pasar M1, udah ada kolom dari pasar M1, kolom 2 pasar M2, dan baris 1 gudang W1 dan baris 2 gudang W2. Di sini ada kebutuhan dan kapasitasnya. Untuk pertama, di sini kita harus mencari nilai angka yang terkecil dari 5, 8, 4, 10. Manakah nilai angka terkecil? Kita bisa lihat di sini bahwa angka yang terkecil dari antara 5, 8, 4, 10 yaitu 4. Nah, di sini kita bisa lihat 4 ini kebutuhannya yaitu 12 dan kapasitasnya di sini 5. Lalu kita pilih angka yang paling kecil dari angka kebutuhan dan kapasitas, yaitu 5. Maka di sini kita bisa coret di sini angka 5. Lalu berarti di sini kita bisa menuliskan dengan 5. Lalu setelah itu di sini yaitu 12 dikurang ini juga dicoret, tapi 12 di sini dikurang 5 yaitu sama dengan 7. Kita bisa tuliskan 7. Setelah itu di sini kita lihat lagi dari angka 5, 8, 10. Ini sudah habis berarti ya. Ini sudah habis 0. Maka untuk ini juga 0. Karena 5 tambah 0 yaitu hasilnya 5. Lalu dari angka 5 dan 8 di sini kita lihat bahwa angka yang paling kecil itu berapa? Yaitu 5. Yaitu setelah itu kita lihat 5. Di sini kebutuhannya 7 dan 15. Maka yang paling kecil di sini adalah 7. Maka kita di sini bisa menuliskan 7 seperti ini. Lalu di sini kita bisa coret 15 dikurangin 7 yaitu 8. Tuh. Lalu di sini kita lihat untuk yang terakhir 8. 8 sama 8. Maka itu kita coret. Nah, ini kita coret 8. Sisanya di sini 0. Sudah seperti itu. Langsung kita bisa mengetahui di sini. Maka biaya total dengan 7 dikali 5 ditambah 8 dikali 8 ditambah 5 dikali 4 sama dengan 119. Seperti ini sudah jadi. Maka untuk biaya totalnya dengan menggunakan metode inspeksi yaitu 119. Untuk selanjutnya di sini ada metode NWC yaitu Northwest Corner, di mana di sini kita mau mulainya dengan lihat dari angka ini pojok paling kiri paling atas nih 10. Kita lihat di sini 8 dan 15. Yaitu kita bisa lihat di sini bahwa 8 dengan 15 angka yang paling terkecil yaitu 8. Di sini habis 0.
Di sini 8. Lalu di sini 15 dikurang 8 yaitu 7. Lalu ini untuk ke bawahnya kosong karena di demonnya itu udah kosong. Ini kosong, kosong, kosong. Selanjutnya karena ini kita lihat nilai yang masih tersisa. Ini karena ini sudah, kalau kita ke bawah karena sudah kosong, maka kita ke samping sini. Kita ke samping, lihat di sini ada angka 4. Dan di sini 7 dengan 7. Maka di sini kita tulis 7. Lalu ini kita coret kosong. Maka di sini tuh kosong, 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 kosong. Oke. Lalu selanjutnya kita ke sebelah sini lagi. Karena yang boleh di sini 0, maka ini tadi seharusnya 0. Selanjutnya kita ke bawah. Dimana di sini 10 dengan 12 yang paling kecil, yaitu di sini 10. Kita tulis 10. Maka di sini 12 dikurang 10 sama dengan 2. Lalu ini 0. Maka berarti ini untuk ke sampingnya 0, 0, 0. Begitu pula ini sama karena 8 sama 7 sudah dijumlahkan menjadi 15 dan itu sudah habis, maka di sini 0, 0. Oke, untuk selanjutnya ini 10, berarti kita ke bawah di sini. Kita bisa lihat bahwa angka 5 dengan 2 yaitu 2. Maka di sini habis, coret 0. Di sini berarti tersisa 3. Maka di sini 0, 0, 0. Terus selanjutnya yaitu kita berarti ke samping sini. Karena bawahnya sudah 0 ya. 5 yaitu 3 dengan 2 yaitu 2. Berarti ini coret habis. Lalu ini 3 dikurang 2 sama dengan 1. Maka ini ke bawahnya habis 0, 0. Berarti kita ke samping sini. Samping kanan. Kita lihat antara 1 dengan 3. Yaitu 1. Berarti ini 3 dikurang 1 yaitu masih ada 2. Maka ini 0. Lalu di sini kita bisa lihat 9 dengan 2 yaitu berarti 2. Setelah itu berarti ini kita coret itu menjadi 7 karena 9 dikurang 7. Maka ini sudah habis. Berarti sini 0. Lalu kita ke samping kanan yaitu kita tulis 7 dengan 10. Paling kecil yaitu 7. Setelah itu di sini sisa 3. Lalu di sini sudah habis 0. Lalu berarti 3 dengan 3 yaitu kita tulis 3. Oke, setelah itu maka kita tulis biaya total. Biaya total di sini biaya totalnya yaitu 8 dikali 10, 7 dikali 4, seperti itu ya. Oke, 8 dikali 10. Untuk nolnya kita tidak usah tulis, 7 dikali 4. 10.
11, 2 dikali 5, 1 dikali 1, 2 dikali 3, 7 dikali 2, 3 dikali 5, maka sama dengan 282. Oke, untuk jumlahnya di sini yaitu 282. 282, maka di atas 180. Oke, untuk selanjutnya di sini kita menggunakan untuk tabel yang ketiga kita menggunakan metode FAM, di mana di sini untuk memulai menyelesaikan dengan menggunakan metode FAM, kita harus mencari perbedaan baris dan perbedaan kolom. Oke, untuk pertama di sini kita mencari perbedaan baris terlebih dahulu. Untuk mencari perbedaan baris, di mana di sini kita mengurangkan dengan angka yang paling kecil dari antara 2.2, 2.1, 2.4, angka terkecilnya yaitu 2.2 dan 2.1. Maka di sini kita kurangkan 2.2 dikurang 2.1 sama dengan yaitu 0,1. Lalu selanjutnya untuk baris yang kedua antara 1.8, 1.9, dan 2.1 yang paling kecil yaitu 1.9 dikurang 1.8 sama dengan 0.1. Terus selanjutnya lagi sama di sini 3.0, 3.2, 3.6 yang paling kecil yaitu 3.2 dikurang 3.0 sama dengan yaitu 0,2. Setelah itu di sini kita mencari perbedaan kolom. Perbedaan kolom. Oke, di mana di sini sama untuk kolom 2.2, 1.8, 3.0 yang paling kecil yaitu 2,2 dikurang 1.8 sama dengan 0,4. Selanjutnya antara 2.1, 1.9, 3.2 yang paling kecil yaitu 2.1 dikurang 1,9 sama dengan 0,2. Terus selanjutnya yaitu 2.4 dikurang 2.1 sama dengan 0,3. Oke, sudah seperti ini kita lihat dari antara perbedaan baris dengan perbedaan kolom. Nilainya yang hasilnya itu yang paling besar. Itu di sini adalah 0,4. Oke, berarti untuk kolom pertama. Untuk kolom pertama di sini kita bisa masukkan dan kita bisa lihat di sini dari antara 2.2, 1.8, 3.0 kita bisa lihat angka yang terkecil yaitu 1.8. Maka disinilah nilai Demansnya yaitu 190. Seperti ini. Maka di sini hasilnya 0 dan di sini di bawahnya 0. Oke, sudah ketemu. Selanjutnya untuk itu kita mencari pada baris untuk kita mencari kolom kedua dan kolom ketiga.
masih sama, yaitu gimana ya? Itu di sini kita bisa tulis perbedaan baris sendiri. Di sini antara 2.1 dan 2.4. Kita bisa tulis. Maka di sini 2.4 dikurang 2.1 sama dengan 0,3. Selanjutnya 2.1 dikurang 1,9. Hasilnya 0.2. Untuk selanjutnya yaitu 3.6 dikurang 3.2 sama dengan 0.4. Oke, selanjutnya di sini perbedaan kolom 2.1 dan 1.9 sama ya. Di sini kita dekat saja. Karena masih mencari nilai yang kecil. Oke. Maka kita bisa lihat di sini untuk baris untuk kolom kedua dan kolom ketiga di sini antara 0.3, 0.2, 0.4 dan 0.2, 0.3, maka yang paling besar yaitu ini 0.4, yaitu ada di baris ketiga. Baris ketiga di sini kita bisa lihat angka yang paling kecil yaitu baris 3 antara 3.2 dan 3.6, yaitu di sini. Dan kita bisa lihat tuh di sini antara 240 dengan 200, tadi 190 dan 300 ya. Maka yang terkecil itu 190. Nah, di sini 240 dengan 200 yaitu yang paling kecil yaitu 200. Nah, di sini kita bisa coret. Kita dikurang 240 dikurang 200 yaitu 40. Ya, di 40. Sudah seperti ini. Oke, di sini saya sudah merapikan. Selanjutnya kita lanjutkan lagi di sini. Kita masih mencari perbedaan baris lagi antara ini sama ya, antara 2.1 dan 0.4 kita kurang. Nah, kita di sini kurang. Setelah itu ini juga masih sama. Seperti ini. Lalu di sini karena ini sudah ketemu di sini 1.1 dan 1.9 sama juga. Oke. Terus selanjutnya yaitu antara 0.3, 0.2, 0.3 dan 0.2. Oke, kita di sini yang paling besar di sini ada 0.3 dan 0.3 juga. Maka di sini saya untuk memilih yang baris ini. Untuk baris yaitu di sini dimana saya memilih 2.1 antara baris 2.1 dengan 2.4 yang nilai yang paling terkecil yaitu 2.1. Itu di sini untuk antara 40 dengan 250 maka angka yang terkecil yaitu 40. Seperti ini. Lalu ini sudah habis. Lalu ini 250 dikurang 250 dikurang 40 yaitu 210. Oke, berarti di sini 0. Oke, sudah seperti ini saya maaf ada kelupaan bahwa di sini 190 dengan 300, maka di sini kita lupa tadi mencoretnya ya. 300 dikurangi 190 yaitu hasilnya 110. Maka langsung saja kita bisa masukkan di sini nilainya 210
110, lalu ini 0. Oke, seperti ini. Karena ini 200, hasilnya 200, maka sudah 0, dan ini 210 ditambah 110, yaitu hasilnya 320. Maka kesimpulannya kita bisa tulis, maka biaya total, langsung saja di sini 40 dikali 2.1 ditambah 210 dikali 2.4 ditambah 190 dikali 1.8 110 dikali 2.1 ditambah 200 dikali 2.3. Maka hasilnya yaitu 1.801. Maka biaya totalnya di sini yaitu 1.801. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyelesaikan soal pertama ini dengan metode transportasi biaya terkecil. Nah, metode biaya terkecil ini yaitu mencari dan memenuhi biaya terkecil. Nah, kita lihat di tabel ini, biaya yang terkecil ada di 4. Maka yang kita cari yaitu 4. Di sini kita lihat kebutuhannya 12 dan kapasitasnya 5. Maka yang kita ambil adalah 5, karena 5 yang lebih kecil. 5 dikurang 5 sama dengan 0. 12 dikurang 5 sama dengan 7. Maka di sini kita ganti 7. Kita coret. 5 kita coret. Kita ganti dengan 0. Maka 4 ini kita rubah jadi 5. Nah, setelah itu kita cari lagi nilai yang paling terkecil, yaitu nilai 5. Nah, di sini ada 7 dan 15. Maka yang kita ambil adalah 7. Maka di sini 7, sini 15 dikurang 7 sama dengan 8. Maka di sini 8. Di sini berarti 0 ya, teman-teman. Nah, setelah itu nilai yang terkecil lagi yang mana, yaitu 8. Di sini ada 8 kebutuhannya dan kapasitasnya 8, sama-sama 8. Maka di sini 8 dikurang 8 sama dengan 0. Di sini 8 dikurang 8 sama dengan 0. Kita tulis 8, kita coret. Ini kita coret. Ini jadi 0. Tinggal 10. Karena di sini nilainya 0, maka ini juga bernilai 0 karena kapasitasnya juga sudah 0. Nah, ini juga 0 ya. Kita coret. Karena ini semua sudah terpenuhi, nah di sini juga 0. Maka bisa kita simpulkan di sini sudah saya tulis
Maka biaya optimalnya yaitu 7 dikali 5 plus 8 dikali 8 plus 5 dikali 4. 7 dikali 5 dari mana? Dari ini. 7 dikali 5. 8 dikali 8, 5 dikali 4. Maka sama dengan 119. Nah, karena di sini yang ditanya biaya, maka di sini bisa ditulis juga ini adalah 119.000. Nah, selanjutnya di sini saya akan menyelesaikan soal kedua, yaitu menggunakan metode NWC. Yaitu metode NWC ini apa? Dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah. Nah, berarti kita mulai dari 10 karena 10 yang ada di pojok kiri. Nah, kita lihat nilainya adalah 8 dan suplainya adalah 15. Maka yang kita ambil yaitu yang 8. Sini 15 dikurang 8 sama dengan 7. 8 dikurang 8 sama dengan 0. Maka di sini kita tulis 7. Ini 0. Biasa ini kita coret. Maka yang ini yang kita ambil adalah 8. Nah, karena demand-nya ini adalah 0, maka di sini kita tulis 0 semua. 0. Nah, selanjutnya kita ke pojok kanan, ke sini. Empat. Angka 4 ini di sini ada 7 dan di sini ada 7. Maka kita ambil di sini 7. Maka sini 7 dikurang 7 sama dengan 0. 7 dikurang 7 sama dengan 0. Nah, karena di sini sudah habis dan suplainya juga ada habis, di sini 0. Maka di sini kita tulis 0 semua. Karena demandnya di D2 itu udah habis. Nah, di sini sudah menjadi 0, 0. Maka arahnya pindah ke sini, ke baris 2 tapi ke 13. Di 13 ini demandnya 12 dan suplainya ada 10, maka yang kita ambil adalah 10. Maka di sini kita tulis 10. 10 dikurang 10 sama dengan 0. Di sini 12 dikurang 10 sama dengan 2. Karena kita coret 10, kita coret. Di sini 2. Di sini 0. Karena di sini di baris 2 ini suplainya sudah 0, maka di sini terus 0 semua. Nah, selanjutnya kalau di sini sudah 0 semua, maka kita turun. Kita lihat dari sini ini sudah 0, maka yang kita ambil adalah min 1. Nah, selanjutnya kita
ini ke baris 3, di sini 1, maka kita lihat diamannya ada 2 dan supaya 5, maka yang kita ambil 2. Di sini diamannya tinggal 2 dikurang 2, 2 kurang 2 sama dengan 0. Maka di sini kita coret 2-nya. Nah, di sini 5 sama dengan 3. Kita di sini kita tulis 3. Nah, karena di D3 ini domainnya atau kebutuhannya sudah 0, sudah terpenuhi, maka di sini kita ganti jadi 0. Sini 0. Nah, selanjutnya kita ke samping, ke kanan. Di sini ada 5. Kita lihat kebutuhannya 2 dan kapasitasnya 9. Maka yang diambil adalah 2. Di sini kita tulis 2. Dikurang 2 sama dengan 0. Di sini 3 dikurang 2. Maka di sini jadi 1. Ini 0. Nah, karena di D4 ini kebutuhannya sudah 0, sudah terpenuhi, maka ini kita ganti jadi 0. Nah, setelah itu kita lihat, kita pindah ke kanan lagi, yaitu ke angka 1. Nah, selanjutnya ini 1. Kita lihat kebutuhannya ada 3. Kebutuhannya 3 dan kapasitasnya 1. Maka yang di sini kita ambil 1. Maka di sini 1 habis karena 1 kurang 1 0. Ini jadi 0. Nah, karena di garis 3 ini kapasitasnya sudah 0, maka di sini adalah 0. Nah, di sini 3 dikurang 1 hasilnya 2. Kita ganti jadi 2. Sembilan dikurang 2 yaitu 7. Maka di sini kita ganti 7. Di sini 0 karena 2 habis. Nah, selanjutnya kita pindah ke kanan. Ini kapasitasnya 7 dan kebutuhannya adalah 10. Maka 7 kurang 7 0. 10 kurang 7 sama dengan 3. Maka di sini hasilnya 3. Kita coret. Ini 7 ya teman-teman.
Ini 7 habis. Nah, selanjutnya kita ke bawah ini. Nah, di sini kebutuhannya 3 dan kapasitasnya juga 3. Maka di sini 3. Di sini 3 dikurang 3 sama dengan 0. Ini kita coret. Ini kita coret. Maka di sini bisa disimpulkan, maka biaya yang dikeluarkan sama dengan 8 dikali 10 plus 7 dikali 4 plus 10 dikali 13 plus 2 dikali 1 plus 2 dikali 5 plus 1 dikali 1 plus 2 dikali 3, 7 dikali 2, 3 kali 5, 8 dikali 10 dari sini dari 1, 7 kali 4 dari 2, 10 kali 13 D3 dan 2 kali minus 1 D3 baris 3, 2 kali 5 D4 baris 3, 1 kali 1 D5 baris 3, 2 kali 3 D5 baris 4 dan 7 kali 2 di D6 baris 4 dan 3 kali 5 D6 baris 5, maka sama dengan 282. Di sini untuk menyelesaikan soal ketiga, di sini saya menggunakan metode FAM. Nah, untuk menggunakan metode FAM ini ada beberapa langkah-langkah. Langkah pertama itu yaitu cari perbedaan dua biaya terkecil, yaitu terkecil pertama dan kedua kolom dan baris. Nah, kita lihat di baris Detroit ini yang terkecil angkanya yaitu di New York sama di Atlanta, yaitu 2,2 sama 2,1. Maka di sini kita tulis yaitu ke baris 3. Di sini angka yang terkecil yaitu 1,8 dan 1,9. Nah, di baris Indianapolis ini yang terkecil adalah 3,0 dan 3,2. Nah, sekarang kita cari kolomnya. Mana yang nilainya terkecil? Nah, di sini di New York ini yang terkecil yaitu Detroit dan Cleveland, yaitu 2,2 dan 1,8. Nah, di Atlanta ini nilai terkecilnya yaitu 2,1 dan 1,9. Nah, di Los Angeles ini dua angka terkecilnya yaitu ada di Detroit dan Cleveland, yaitu 2,1 dan 2,4. Nah, setelah kita sudah menentukannya, tinggal kita kurang. Di sini 2,2 dikurang 2,1 yaitu 0,1.
1,9 di sini adalah itu sama 0,1. 3,2 dikurang 3,0 maka hasilnya 0,2. 2,2 dikurang 1,8 sama dengan 0,4. 0,4. 2,1 dikurang 1,9 itu 0,2. 2,4 dikurang 2,1 0,3. Nah, setelah kita sudah menguranginya, kita masuk ke tahap kedua atau langkah kedua, yaitu di sini pilih perbedaan terbesar antara baris dan kolom. Maka di sini kita lihat mana yang nilainya terbesar antara baris dan kolom. Nah, nilai terbesar ini ada di kolom New York, yaitu 0,4. Nah, selanjutnya kita lihat langkah ketiga, pilih biaya terendah. Nah, di kolom New York ini kita lihat biaya terendahnya ada di mana, yaitu ada di Cleveland. Ini adalah biaya terendahnya, yaitu 1,8. Maka di sini 1,8 kita hitung dulu. Di sini demandnya ada 190 dan suplasinya ada 300. Maka yang kita ambil adalah 190. Maka di sini kita tulis 190. Di sini 190 dikurang 190 maka hasilnya 0. Ini kita coret 190 sudah berubah jadi 0. Nah, selanjutnya di sini di 300 dikurang 190 hasilnya 110. Setelah kita sudah menemukan ini, kita harus melakukan langkah selanjutnya, yaitu mengulangi langkah ini sampai semua baris teralokasikan. Nah, di sini karena di sini kebutuhannya sudah terpenuhi, maka di sini ini nilainya 0, ini nilainya 0. Nah, selanjutnya kita sama, yaitu menggunakan langkah yang tadi, mencari nilai terkecil pertama dan kedua dari perbedaan baris dan perbedaan kolom. Nah, karena ini sudah terpenuhi semua, maka kita lihatnya dari baris dari Atlanta dan Los Angeles. Kita lihat dari Atlanta dan Los Angeles, baris mana yang nilai terkecil, maka di sini tinggal 21 sama 24. Maka di sini kita tulis 2,4 dikurang 2,1. Di sini selanjutnya 2,1 dikurang 1,9. Nah, kita karena di New York ini sudah terpenuhi kebutuhannya, maka di sini sudah tidak dihitung lagi. Di sini maka di sini strip nilainya. Nah, kita lihat di kolom Atlanta ini nilai yang terkecil yaitu 2,1 dan 1,9. Dan di kolom Los Angeles ini nilai terkecil 1 dan kedua yaitu 2,1 dan 2,4.
selanjutnya kita hitung di sini 2,1 2,4 dikurang 2,1 yaitu 0,3 2,1 kurang 1,9 yaitu 0,2 3,6 kurang 3,2 yaitu 0,4. Di sini 2,1 kurang 1,9 yaitu 0,2. Di sini 0,3. Nah, kita lihat di perbedaan baris dan perbedaan kolom, manakah yang nilainya 3,6 dan 3,2? Di 0,4. Baris yang akan kita hitung, kita lihat di sini baris mana yang memiliki angka terkecil. Di sini antara 3,2 dan 3,6, yang terkecil adalah 3,2, maka yang kita hitung 3,2 dulu. Kita lihat kebutuhannya yaitu 240, sedangkan kapasitasnya 200, maka yang kita ambil 200. Di sini 200 dikurang 200 sama dengan 0. Di sini jadi 0. Coret. Nah, selanjutnya 240 ini dikurang 200, maka karena di sini di Indianapolis ini kebutuhannya sudah terpenuhi, maka di sini kita jadi 0. Kita jadikan 0. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, kita mencari dua angka terkecil, perbedaan baris dan perbedaan kolom. Maka di sini 2,4 dikurang 2,4 dikurang 2. Kebutuhannya itu 40, sedangkan kapasitasnya 250, maka di sini kita ganti 40. Nah, 40 dikurang 4. Nah, selanjutnya 250 dikurang 40, maka hasilnya itu 210. Nah, karena di Atlanta ini kebutuhannya sudah terpenuhi, maka di sini menjadi 0. Kebutuhannya itu 320, kapasitasnya 210, maka yang kita ambil dari 210. Nah, 210 ini dikurang 210, maka hasil 320 dikurang 210, maka hasilnya 320. Kita coret. Satu kolom yang belum terisi yaitu kolom Los Angeles yang 2,1 dikali 21, 40 dari sini, 210 dikurang 2,4, 190 dikali 1,8, levelan, 110 dikali 2,1, 200 dikali 3,2, maka sama dengan itu 1801. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.